Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan tentang analisa teknikal. Jadi di sini karena kita memakai aplikasi MNC Trade, jadi sekalian kita akan memperkenalkan bagaimana aplikasi MNC Trade-nya sendiri. Jadi MNC Sekuritas mempunyai medsos juga, jadi ini dari medsos Instagramnya MNC Sekuritas. Kemudian dari MNC Sekuritas sendiri, MNC Trade New tadi itu bisa di-download di App Store, Play Store. Jadi baik dia di Google Play kalau di PC, kemudian kalau misalnya di Android ataupun di iOS juga bisa. Kemudian ini adalah penampakan dari MNC Sekuritas. Jadi di sini penampakannya seperti ini. Di sini ada login, kemudian di sini akunnya. Jadi ini penampakan bagaimana pergerakan dari IHSG, kemudian dari indeksnya mau MNC 38, 36, Hang Seng, Nikkei, Edo dan lain-lain. Jadi di sini juga ada research-nya. Riset dari MNC-nya, kemudian ada stock watchlist-nya, kemudian ada news-nya dan lain sebagainya. Jadi dari pertemuan ini yaitu bagaimana sih sebenarnya kita mengetahui gambaran dasar mengenai analisis teknikal. Jadi teman-teman bisa mengetahui secara umum bagaimana sih cara kerja analisa teknikal sendiri. Selanjutnya di sini ada technical analysis step-nya. Jadi ada candlestick reading, time frame concept, trend concept, recommendation, buy and sell strategi, aplikasi intraday trading. Di sini ada anatomi candlestick-nya sendiri. Jadi di sini kalau misalnya dari teknik analisa teknikal itu kita melihat harga saham dengan menggunakan tekniknya, salah satu melihat harga saham menggunakan candlestick ini. Jadi ini ada yang merah dan ada yang hijau. Kalau ini dikatakan di sini berarti dia opennya di sini, harga opennya, kemudian high price-nya paling atas ini. Namun dia karena dia harga close-nya rendah, lebih rendah daripada harga opennya, makanya candlestick-nya tadi ini warnanya merah, berarti dia dalam keadaan turun gitu hari itu. Kemudian ini ada garis lowest price-nya gitu. Kemudian sebaliknya kalau dia itu candlestick-nya warna hijau, dia opennya di harga misalnya 200, kemudian dia close-nya di harga misalnya di sini 400, sehingga pada hari tersebut harga suatu saham tersebut mengalami kenaikan gitu. Kemudian time frame konsep itu adalah kurun waktu tertentu yang ditentukan sebagai pengamatan pergerakan saham. Karena pada kurun waktu yang berbeda, kondisi harga yang ditampilkan dapat diterjemahkan secara berbeda pula. Jadi time frame konsep itu misalnya apakah dia selama 1 tahun dan lain sebagainya. Jadi ini time frame konsepnya yaitu long term, medium term, short term. Jadi apakah dia dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Jadi kalau misalnya jangka panjang dia itu atau long term dia lebih daripada waktunya 1 tahun. Kemudian kalau misalnya dalam jangka pendek, jangka menengah, dia lebih daripada 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Sedangkan kalau short term-nya di sini yaitu lebih kecil dari 1 bulan. Jadi bisa 1 minggu, 1 hari dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada trend konsep. Trend adalah arah yang menunjukkan kemana harga atau pasar akan bergerak. Kemudian harga biasanya tidak bergerak secara linear dalam sebuah garis lurus. Harga biasanya akan bergerak dalam pola zigzag, di mana akan membentuk banyak puncak dan lembah yang merupakan pembentuk dari suatu tren. Jadi ini contohnya. Jadi tren konsepnya itu misalnya bagaimana? Trennya dia ada tren naik,
tren turun, tren sideways, kayak gitu. Jadi dia itu biasanya trennya itu tidak bergerak secara linear. Misalnya kalau naik-naik terus dia tidak, pasti dia akan zigzag gitu, karena dia ada di puncak dan ada di paling lembah. Kemudian jenis tren. Jadi jenis tren ini ada 3. Yang pertama adalah uptrend, yaitu tren naik atau bullish, yaitu terbentuk dari beberapa puncak dan lembah yang cenderung lebih tinggi satu sama lain. Jadi contohnya uptrend itu bagaimana? Jadi dari low sini, kemudian higher high, kemudian higher high lagi, maka sampai terakhir uptrend. Jadi lebih tinggi. Jadi dari yang rendah kemudian tinggi lagi, ke tinggi lagi, ke tinggi lagi. Jadi dia ini berarti dikatakan dia uptrend karena dia berbentuk memuncak naik gitu. Kemudian yang kedua adalah no trend, yaitu sideways atau kanguru, terbentuk dari beberapa puncak dan lembah yang cenderung lebih tinggi dan kedalaman yang sama. Kemudian kalau sideways ini bagaimana? Dia itu sama, dia tidak ada side-nya. Jadi misalnya dia puncak ini dan lembahnya itu dari satu waktu ke waktu itu sama. Jadi sama. Kalau ditarik garis lurus, jadi dia sideways. Jadi dia tidak ada bentuk apa-apa. Maksudnya dia mendatar, kita bilang. Kemudian ada yang ketiga yaitu downtrend, yaitu tren turun atau bearish. Yaitu bearish itu misalnya dia dikatakan bearish, yaitu kanguru, panda, kanguru. Terbentuk dari beberapa puncak dan lembah yang cenderung lebih rendah satu sama lain. Jadi kita contoh misalnya, jadi dia kan terbentuk dari beberapa puncak, 1, 2. Kemudian beberapa lembah dan cenderung lebih rendah. Jadi dari tinggi tadi ini, kemudian dia lebih rendah, lower high, lower high. Jadi kemudian ini lembahnya juga semakin lama semakin turun. Jadi kalau ditarik garis, dia akan menarik garis turun gitu, trennya turun. Biasanya kalau dalam perdagangan saham, kalau dibilang uptrend dia bilangnya bullish. Jadi kayak banteng itu kan dia bull itu kan banteng. Jadi bantengnya itu mendorong ke atas gitu. Jadi kan kepala banteng biasanya mendorong ke atas gitu. Kemudian kalau bearish itu adalah turun kayak gitu. Bear itu kan dia selalu menundukkan gitu. Kemudian di sini ada tren klasik. Trennya itu classic ways, uptrend. Jadi uptrend itu bagaimana? Yaitu yang pertama adalah ada puncak yang lebih tinggi satu sama lain. Jadi antara satu puncak dengan puncak yang lain itu ada yang lebih tinggi. 1, 2, kan dia lebih tinggi nih. Kemudian ketiga. Kemudian ada lembah yang lebih tinggi satu sama lain. Ini lembah, dikatakan lembahnya ini bawah, ini lembahnya lower, kemudian high lower. Jadi dia lebih tinggi daripada yang ini lembahnya. Puncak kedua harus lebih tinggi dari puncak pertama. Ini puncak kedua, high pertamanya, ini high keduanya harus lebih tinggi. Jadi dengan demikian kalau ditarik garis, dia itu naik gitu. Ini keterangannya. Kalau L ada low, yang H adalah high, kemudian HL ada higher lower, HH adalah higher high. Jadi katakan uptrend jika ini tadi puncak yang kedua ini lebih tinggi daripada puncak pertama, kemudian lembah kedua ini lebih tinggi daripada lembah pertama. Jika ditarik garis, maka dia akan naik ke atas garisnya. Kemudian adalah tren downtrend. Ada puncak yang lebih rendah satu sama lain. Ini puncaknya kan? Ini puncak lebih rendah. Low higher-nya ini lebih rendah. Kemudian ada lembah yang lebih rendah satu sama lain. Jadi ini lembahnya, ini lembah pertama, lembah kedua, dan lembah ketiga. Lembah B harus lebih rendah dari lembah A. Kita bilang ini A, ini B. Jadi lembah B ini harus lebih rendah daripada lembah A. Jika ditarik garis, dia akan menurun gitu. Ini tarik garis akan menurun. Itu dikatakan downtrend atau dia tren turun gitu. Atau dengan kata lain dia bearish. Kemudian di sini ada no trend. Yang pertama adalah puncak dan lembah cenderung sama tinggi atau sama rendah. Jadi dia itu sama tinggi sama rendah. Tingginya sama, dan sama. Kemudian
rendahnya juga sama, C dan D. Puncak ketiga sama tinggi dengan puncak keempat, jadi ketiga dan keempat itu sama, sedangkan lembah C sama rendah dengan lembah D, jadi ini lembahnya juga sama, itu dikatakan dengan no trend atau sideways, jadi dia tidak ada trennya, jadi dia ya mendatar kayak gitu. Selanjutnya ada moving average, yaitu indikator yang memperlihatkan rata-rata harga saham yang telah diperdagangkan dalam suatu periode tertentu. Contohnya di sini ada MA200, yaitu merupakan rata-rata pergerakan saham, harga saham dalam 200 hari perdagangan dan seterusnya. Jadi, bagaimana kita melihat tren MA200-nya? Jadi kita bisa dilihat di sini dengan MA200 dalam 200 hari, ada yang MA20 itu dalam 20 hari. Jadi ini contoh dari uptrendnya tuh. Di sini yang pertama kita melihat harga konsisten berada di atas MA. Jadi MA itu adalah ini, garis MA tuh. Jadi garis MA moving average-nya tadi itu. Kemudian MA mengarah ke atas. Jadi mengarah ke atas. Kemudian semakin jauh jarak MA dengan harga, maka akan semakin kuat momentum kenaikan harga tersebut. Jadi semakin jauh, contohnya ini dia kan semakin jauh dari MA tadi itu, maka akan semakin kuat momentum untuk mengalami kenaikan. Jadi harganya akan mengalami kenaikan itu semakin kuat. Jadi ini dikatakan dengan uptrend. Kemudian sedangkan downtrend, harga konsisten berada di bawah MA. Jadi ini MA-nya, garis MA-nya, moving average-nya, sedangkan harganya di bawah MA. MA mengarah ke bawah, jadi dia kan lebih ke bawah dia garisnya. Kemudian yang ketiga, semakin jauh jarak MA dan harga, maka akan semakin kuat momentum penurunan harga tersebut. Jadi semakin jauh, ini kan semakin jauh, maka dia penurunan juga semakin kuat, makanya dia lebih melandai ke bawah. Ini namanya downtrend atau bearish. Jadi dia tren menurun. Selanjutnya adalah sideways. Yang pertama di sini adalah harga cenderung bergerak di arah MA. Jadi ini MA-nya, garis MA-nya. Jadi harganya bergerak di antara ini. Nah, tidak jauh dia bergerak. Kemudian MA cenderung landai. Dia landai, dia tidak, kalau yang tadi kan kalau uptrend dia naik, sedangkan kalau downtrend yang turun. Sedangkan kalau misalnya sideways atau no trend, dia landai garisnya. Kemudian yang ketiga, semakin sering harga keluar masuk MA, akan semakin terkonfirmasi bahwa tidak memiliki tren. Jadi ini kan masuk, ini di atas MA, kemudian turun lagi dia ke bawah MA, begitu juga selanjutnya. Berarti ini akan terkonfirmasi 1, 2, 3, 4. Berarti terkonfirmasi dia itu harga suatu saham tersebut itu tidak punya tren atau dia sideways, harganya ya segitu-segitu aja gitu. Tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Jadi di sini ada tren vs MA. Jadi di sini major trend, jenis trend menurut waktu pengamatan, ada secondary trend, ada minor trend. Jadi kalau misalnya major trend tadi atau jangka waktu panjang, dia lebih daripada 1 tahun, dinamakan dengan MA200. Kemudian secondary trend yaitu lebih daripada 1 bulan sampai dengan 1 tahun, atau disebut dengan MA100. Kemudian ada minor trend yaitu kurang dari 1 bulan, atau dikenal dengan MA20. Biasanya orang-orang yang trading itu dia MA20 yang dipakai. Selanjutnya, fungsi lain dari moving average. Jadi moving average sebagai support pada suatu candle berada di atas garis MA atau uptrend. Jadi kalau misalnya dia itu di atas garis MA, harganya tadi itu, maka dia akan mengalami uptrend. Garis MA berfungsi sebagai support, yaitu untuk menahan harga turun ke level yang lebih rendah. Bila candle menembus MA, maka disebut dengan breakdown. Jadi ini kalau menembus harga MA, dia menembus adanya persinggungan dengan MA, garis MA-nya, maka akan terjadinya breakdown. Makanya tadi ini kan di atas MA, sehingga setelah terjadinya breakdown dia akan kebalikannya. Kemudian kalau ada breakdown lagi maka dia akan naik gitu. Selanjutnya MA sebagai resisten. Pada saat candle berada di bawah garis MA atau downtrend, ini di bawah garis MA, ini candlenya, garis MA berfungsi sebagai resisten, yaitu untuk menahan harga naik ke level yang lebih tinggi.
Jadi dia tetap. Bila candle menembus MA maka disebut dengan breakout. Jadi dia itu kan berada di sekitaran MA aja gitu. Jadi kalau misalnya di sini sudah bersinggung atau menembus garis MA dikatakan dengan namanya breakout. Jadi dia pasti akan ke sebaliknya. Tadi kan downtrend, terus kemudian sebaliknya di atas MA. Jadi resisten tidak terlalu tinggi kali. Selanjutnya di sini ada research recommendation. Jadi dia dalam sebuah saham itu dia adanya buy dan sell. Jadi yang pertama trading buy. Jadi expect an uptrend. Kalau misalnya kita mau buy itu pasti kita sudah mengekspektasikan oh saham ini akan naik harganya, kita beli gitu. Kemudian yang kedua buy on weakness. Yang kedua adalah kapan kita akan membeli ketika harga sahamnya itu dalam keadaan lemah. Jadi expect an technical correction. Jadi dia itu teknikalnya terkoreksi. Misalnya harganya itu lagi rendah sekarang. Jadi itu adalah waktu untuk membeli. Kemudian sell. Jadi yang pertama adalah trading sell. Trading sell maksudnya apa? Yaitu expect a downtrend. Jadi dia berekspektasi bahwasanya harga suatu saham itu akan mengalami downtrend atau mengalami tren turun. Makanya di sell sebelum nanti lebih rendah lagi turunnya gitu. Jadi di cut loss misalnya. Kemudian yang kedua adalah sell on strength. Jadi expect a technical rebound. Jadi dia itu mengekspektasikan bahwasanya technical ekspektasinya tadi itu akan mengalami kenaikan gitu. Jadi dalam menjual di harga yang tinggi, yang kuat gitu. Misalnya di puncak, dia jual di puncak. Ada yang jual karena dia mau turun gitu. Jadi ini adalah bagaimana seseorang investor atau trader dia itu menjual ataupun membeli sebuah saham. Contohnya ini misalnya MNC Daily Scope Wave-nya itu di tanggal 16 Juli 2020. Jadi ini ada rekomendasi dari MNC Sekuritas. Misalnya yang pertama adalah SMRA. Jadi buy on weakness-nya berarti apa? Berarti dia termasuk di sini kan, buy on weakness. Dia di harga 600, kemudian maksimal 600. Jadi sekitar dari 585 sampai 600. Tadi target price-nya 650 sampai dia 720 atau 720. Jadi tapi kalau misalnya sebaliknya stop loss, jadi jangan di bawah 580 kita baru stop loss atau kita jualnya. Begitu juga dengan JPFA. Jadi spek buy-nya itu di 1155 maksimalnya. Jadi dari 1145 sampai 1155. Target price-nya yaitu 1250, 1350. Kalau misalnya dia harganya sudah di 100, 140, di bawah ini kita harus stop loss kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya di sini BBNI. Jadi sell on strength. Jadi kita menjualnya di harga puncak 4.710. Jadi di 4.000 targetnya itu 4.710 sampai 4.820 kayak gitu. Jadi sini ada disclaimer on. Jadi ini adalah rekomendasi, tidak kalau misalnya pun dia itu salah prediksi ya abaikan gitu. Ini adalah kalau di semua aplikasi itu sekuritas pasti dia mempunyai rekomendasi. Ini rekomendasi dari MNC Sekuritas. Kemudian di sini ada entry strateginya secara klasik. Yang pertama itu breakout buy. Jadi trading buy-nya membeli suatu saham pada saat candlestick-nya telah break level resistennya. Jadi kayak tadi. Jadi dia harganya tadi itu suatu saham candlestick-nya itu sudah terjadinya perpotongan antara MA tadi itu. Jadi kalau sudah terjadi perpotongan pasti dia yang pertama yang downtrend akan naik yaitu misalnya potensi untuk uptrend-nya akan terjadi. Kemudian selanjutnya buy on weakness. Membeli suatu saham pada saat kondisi memantul dari level support pada saat sedang uptrend. Jadi dia itu membeli pada harga di bawah atau pada harga lemah gitu. Dan dia itu kondisinya saat itu memantul akan support atau dia akan mengalami uptrend kenaikan gitu. Jadi kita beli di bawah setelah dia tadi itu mengalami breakout, kemudian dia pasti akan memantul ke atas, dia itu belinya di situ. Selanjutnya ada spekulatif buy. Membeli suatu saham pada saat kondisi memantul dari level support meskipun pada saat tren belum terbentuk.
Jadi dia itu ada bentuk-bentuk trennya. Misalnya dia itu sudah, sahamnya itu sudah ada di level support, dia mau naik tapi dia masih ada, belum, trennya itu belum ada, belum kelihatan bahwasanya dia itu akan uptrend gitu. Jadi ini adalah strategi entry, breakout MA atau crossover up buy. Yang pertama adalah pastikan ketika break terjadi, bentuk candle sempurna, tidak memiliki shadow atas yang cukup panjang dibandingkan body candle. Misalnya ini. Jadi di sini pastikan dia hampir sempurna. Dia tidak mempunyai candle yang di atas tadi itu. Jadi tidak punya shadow di atas. Shadow di atas itu garis di atas dari badan candle itu. Breakout MA terjadi dengan kenaikan lebih dari 10%. Kemudian pastikan didukung dengan volume, kemudian pastikan di sininya itu ada volumenya. Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat di trade-nya tadi itu, di sini ada volumenya, di sini ada harganya. Kemudian harga konsisten berada di atas MA. Jadi harganya konsisten di atas MA. Selanjutnya MA mengarah ke atas atau minimal tidak mengarah ke bawah kayak gitu. Ini contohnya, misalnya dia di atas MA, kemudian dia pastikan dia harganya itu minimal melandai itu. Contohnya ini tadi yang nama dikatakan volume ini. Ini volume, kalau volumenya tinggi berarti dia bagus untuk entry tadi itu. Makanya ini dia volumenya tinggi karena dia harganya juga tinggi. Gitu. Selanjutnya ini ada Primbon Index 2019. Jadi MNC sendiri dia mempunyai primbon, jadi primbon setiap tahunnya. Jadi ini bisa dikatakan di sini misalnya pada bulan Mei 2019 ini akan terjadinya paling tinggi. Gitu. Sahamnya paling bagus di Mei perkiraannya, dan paling rendah itu di Syawal habis Lebaran 2019 gitu. Dan ini adalah primbon 2020-nya. Di kemarin kan bulan Maret itu kan juga paling rendah gitu. Ini misalnya kita lihat rendah kemudian naik dan sebagainya. Ini primbonnya. Oke. Sekian, semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.